Selamat pagi, salam olahraga, selamat berjumpa kembali di channel Gilang Parlay 18, channel yang membahas putaran prediksi sepak bola. Oke, buat teman-teman jangan lupa support dan dukungannya untuk channel ini dengan menekan tombol like, subscribe, dan komen ya. Dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan seputaran informasi prediksi sepak bola untuk setiap harinya tentunya dari channel ini. Oke teman-teman, ada sedikit informasi buat teman-teman, yaitu dari Pipa 855 mengadakan event parlay dan untuk 5 web lainnya juga ya. Dan untuk syarat dan ketentuannya silahkan kalian simak di kolom deskripsi ya, dan silahkan bergabung juga di grup Telegram kami. Oke teman-teman pencinta sepak bola dan mix parlay atau single bet ya, dimanapun kalian berada, kita berjumpa lagi di prediksi bola untuk malam ini atau dini hari di tanggal 23 sampai dengan 24 Oktober ya. Oke, dan sebelum saya lanjutkan untuk prediksi malam ini atau dini hari, kita repeat kembali untuk prediksi kemarin ya. Oke, untuk Nottingham berhadapan dengan Liverpool di laga ini kita gagal ya teman-teman, karena kemarin kita mengambil Liverpool dan dikapmin 1/4 bola. Sementara untuk Manchester City berhadapan dengan Brighton di laga ini kita masuk ya, karena kemarin kita mengambil Manchester City jadi dikapmin 1,5 atau di 1,5 bola. Oke, untuk Borussia Dortmund ya berhadapan dengan PSV Stuttgart di laga ini kita masuk lagi, karena kemarin kita mengambil Borussia Dortmund dan dikapmin 3/4 bola atau hampir 1 bola. Sementara untuk Hoffenheim berhadapan dengan Bayern Munchen di laga ini juga kita masuk, karena kemarin kita mengambil Bayern Munchen dan dikapmin 3/4 bola atau hampir 1 bola. Dan untuk Montpellier ya berhadapan dengan Lyon di laga ini kita masuk lagi, karena kemarin kita mengambil Lyon dan dikapmin 0,5 atau di setengah bola. Oke, selamat jika ada yang masuk untuk prediksi kemarin, kita 90% masuk ya, kita masuk di 4 laga dan kita hanya gagal 1 laga saja. Oke, untuk lebih jelasnya silahkan kalian cek di play score kalian masing-masing, dan tetap semangat dan semoga prediksi malam ini atau dini hari bisa lebih baik lagi ya teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut saja untuk ke prediksi malam ini atau dini hari. Seperti biasanya kita akan bahas 5 laga atau 5 pertandingan, yaitu dari Liga Premier Inggris, Jerman Bundesliga, dan La Liga Spanyol ya. Oke, langsung saja untuk laga yang pertama dari Liga Premier Inggris, di mana Leeds United akan menjamu Fulham ya. Oke, untuk peluang kemenangan memang terlihat tipis ke Leeds sebagai tim tuan rumah ya untuk pertandingan malam nanti atau dini hari. Dari Leeds terlihat ada 3 pemain yang akan absen dan 2 pemain masih dipertanyakan. Sementara dari tim tamu Fulham sendiri ada 3 pemain yang akan absen dan 1 pemain juga masih dipertanyakan. Oke, untuk 5 pertandingan atau 5 laga terakhir Leeds tampil dibilang sangat buruk ya, atau hanya 1 kali seri dan mengalami 4 kali kekalahan. Sementara untuk Fulham sendiri terbilang tampil cukup bagus dengan meraih 2 kali kemenangan, 1 kali seri dan mengalami 2 kali kekalahan. Dari 5 pertemuan head-to-head antara Leeds dengan Fulham, di mana Fulham hanya 1 kali menang, sementara Leeds 3 kali menang dan di 1 kali pertemuannya berakhir imbang atau seri ya. Oke, untuk posisi peringkatnya saat ini Fulham ada di peringkat 9 ya dengan 15 poin, sementara Leeds saat ini ada di peringkat ke-16 dengan 9 poin ya. Oke teman-teman, itulah sedikit analisa kedua tim antara Leeds dengan Fulham. Kalau kita lihat untuk performa kedua tim, Leeds tampil dengan sangat buruk ya, untuk 5 pertandingan terakhir tidak pernah menang, sementara Fulham sendiri tampil dibilang cukup bagus. Untuk posisi peringkat saya rasa cukup jauh ya untuk kedua tim ini, dan untuk pertemuan head-to-head memang Leeds terlihat lebih unggul untuk pertemuan sebelumnya. Jadi menurut analisa saya sendiri untuk malam ini atau dini hari, antara Leeds dengan Fulham saya lebih yakin akan ke tim tamu, yaitu Fulham cukup dan ditahan 0-0 atau bermain leg-legan ya teman-teman, silahkan diambil kalau kita saat ya. Oke, lanjut lagi untuk laga selanjutnya, di mana Southampton akan menjamu Arsenal ya. Oke, untuk peluang jelas lebih ke Arsenal sebagai tim tamu di sini untuk malam nanti atau dini hari. Dari Southampton saya melihat ada 4 pemain yang akan absen dan 1 pemain masih dipertanyakan. Sementara dari Arsenal sendiri 2 pemainnya akan absen dan 2 pemain juga masih dipertanyakan ya. Oke, untuk 5 laga atau 5 pertandingan terakhir Southampton, di mana Southampton mengakhiri 5 laga terbilang tidak terlalu bagus, hanya mampu meraih 1 kali kemenangan, 1 kali seri dan mengalami 3 kali kekalahan beruntun. Sementara untuk Arsenal sendiri tampil dengan sangat bagus, yaitu dengan menyapu 5 laga atau 5 pertandingan dengan kemenangan. Oke, dari 5 pertemuan head-to-head antara Southampton dengan Arsenal 2 kali menang, Southampton juga 2 kali menang, dan di 1 kali pertemuan mereka berakhir seri atau imbang ya. Oke, untuk posisi peringkatnya saat ini Arsenal menduduki peringkat pertama dengan 27 poin, sementara Southampton ada di peringkat 15 dengan 11 poin ya. Oke teman-teman, kita sedikit penjelasan atau analisis antara Southampton dengan Arsenal. Kalau kita melihat performa kedua tim, Southampton belum tampil cukup bagus ya, hanya mampu meraih 1 kali kemenangan saja untuk 5 pertandingan terakhirnya, sementara Arsenal tampil dengan sangat bagus ya untuk 5 pertandingan terakhirnya tidak pernah kalah untuk 5 pertandingan terakhirnya. Sementara untuk posisi peringkat saya rasa cukup jauh ya antara Arsenal dengan Southampton. Untuk pertemuan head-to-head memang terlihat imbang ya untuk pertemuan sebelumnya. Jadi menurut analisa saya sendiri untuk malam ini atau dini hari antara Southampton dengan Arsenal,
saya lebih yakin akan ke tim tamu yaitu Arsenal, cukup di handicap min 3 seperempat bola atau hampir 1 bola ya teman-teman, silahkan diambil kalau kita saat ini. Oke, lanjut lagi untuk laga selanjutnya masih dari Liga Premier Inggris di mana Tottenham Hotspur akan menjamu Newcastle United ya. Oke, untuk peluang kemenangan memang terlihat tipis ke Tottenham sebagai tuan rumah untuk malam nanti atau dini hari. Dari Tottenham terlihat melihat ada 2 pemain yang akan absen, sementara dari tim tamu Newcastle terlihat ada 4 pemain yang akan absen dan 2 pemain juga masih dipertanyakannya. Oke, untuk 5 laga atau 5 pertandingan terakhir Tottenham, dimana Tottenham tampil dibilang cukup bagus dengan meraih 3 kali kemenangan, 1 kali seri dan hanya mengalami 1 kali kekalahan. Sedangkan untuk Newcastle sendiri juga tampil cukup bagus yaitu dengan meraih 3 kali kemenangan dan 2 kali seri dan belum pernah kalah untuk 5 pertandingan terakhirnya. Oke, dari 5 pertemuan mereka, untuk 5 pertemuan head-to-headnya Tottenham 2 kali menang, sementara Newcastle 3 kali menang ya. Sementara Newcastle belum pernah menang untuk 5 pertemuan terakhirnya, sementara di 2 kali pertemuan atau di 2 kali pertandingannya berakhir seri atau imbang ya. Oke, untuk posisi peringkatnya saat ini Tottenham menduduki peringkat ketiga dengan 23 poin, sementara Newcastle ada di peringkat ke-6 dengan 18 poinnya. Oke, teman-teman, itulah sedikit penjelasan saya atau analisa saya antara Tottenham dengan Newcastle United. Kalau untuk performa kedua tim, memang kedua tim ini menampilkan performa yang terbilang cukup bagus ya untuk 5 pertandingan terakhirnya, sementara untuk pertemuan head to head memang Tottenham terlihat lebih unggul untuk pertemuannya, dan untuk posisi peringkat saya rasa cukup dekat ya untuk kedua tim ini. Jadi menurut analisa saya sendiri ya teman-teman, antara Tottenham dengan Newcastle United saya lebih yakin akan ke tuan rumah, yaitu Tottenham cukup di handicap min 1/4 bola ya teman-teman, silahkan diambil kalau kita saat ya. Oke, lanjut lagi untuk laga selanjutnya dari Jerman Bundesliga di mana Bochum akan menjamu Union Berlin ya. Oke, untuk peluang kemenangan jelas lebih ke Union Berlin sebagai tim tamu di sini untuk malam nanti atau dini hari. Dari Bochum sendiri saya melihat ada 4 pemain yang akan absen dan ada 2 pemain masih dipertanyakan ya. Sementara dari Union Berlin diperkirakan full tim ya. Sementara terlihat ada 1 pemain masih dipertanyakan ya. Oke, dan untuk 5 laga atau 5 pertandingan terakhir Bochum tampil terbilang cukup bagus dengan meraih 2 kali kemenangan, 1 kali seri dan mengalami 2 kali kekalahan. Sementara untuk Union Berlin sendiri tampil dengan sangat bagus yaitu dengan menyapu 5 laga atau 5 pertandingannya dengan kemenangan ya. Oke, dari 5 pertemuan head-to-head antara Union Berlin dengan Bochum di mana Union Berlin 4 kali menang dan Bochum belum pernah menang, dan di 1 kali pertemuannya berakhir seri atau imbang. Oke, untuk posisi peringkat saat ini Union Berlin menduduki peringkat pertama dengan 23 poin, sementara Bochum saat ini ada di peringkat juru kunci yaitu peringkat ke-18 dengan 4 poin ya. Oke, teman-teman, adalah sedikit penjelasan atau analisa untuk kedua tim antara Bochum dengan Union Berlin. Kalau untuk performa kedua tim memang Bochum tampil terbilang cukup bagus, sementara Union Berlin tampil dengan sangat bagus yaitu dengan meraih 5 kali kemenangan beruntun ya. Sementara untuk pertemuan head to head memang Union Berlin terlihat unggul ya untuk pertemuan sebelumnya, dan untuk posisi peringkat juga sangat jauh ya untuk antara Union Berlin dengan Bochum. Jadi menurut analisa saya sendiri untuk malam ini atau dini hari antara Bochum dengan Union Berlin, saya akan lebih ke tim tamu yaitu Union Berlin, cukup di handicap min 3/4 bola atau hampir 1 bola ya teman-teman, silahkan diambil kalau kita saat ini. Oke, lanjut lagi untuk laga yang terakhir dari La Liga Spanyol di mana Real Betis akan menjamu Atletico Madrid ya. Oke, untuk peluang kemenangan terlihat memang ke tim tamu tipis di sini, ada Atletico Madrid ya. Oke, dari Real Betis sendiri saya melihat ada 3 pemain yang akan absen dan 1 pemain masih dipertanyakan. Sementara dari Atletico Madrid sendiri terlihat 4 pemain yang akan absen dan 1 pemain juga masih dipertanyakan ya. Oke, untuk 5 laga terakhir untuk Real Betis tampil dibilang cukup bagus dengan meraih 2 kali kemenangan dan 3 kali seri ya, dan tidak pernah kalah untuk 5 pertandingan terakhirnya. Sementara untuk Atletico Madrid sendiri tampil juga dengan cukup bagus yaitu dengan meraih 2 kali kemenangan, 2 kali seri dan hanya mengalami 1 kali kekalahan. Oke, dari 5 pertemuan head to head antara Real Betis dengan Atletico Madrid di mana Atletico Madrid 4 kali menang dan Real Betis belum pernah menang, dan di 1 kali pertemuannya berakhir seri atau imbang ya. Oke, untuk posisi peringkat saat ini di mana Atletico Madrid ada di peringkat keempat dengan 20 poin, sementara Real Betis ada di peringkat kelima dengan 20 poin juga ya. Oke, teman-teman, itulah sedikit penjelasan atau analisa antara kedua tim antara Real Betis dengan Atletico Madrid. Kalau saya melihat untuk performa kedua tim, memang kedua tim ini menampilkan performa terbilang cukup bagus ya. Dan untuk posisi peringkat sangat dekat sekali ya teman-teman. Dan untuk pertemuan head to head memang Atletico Madrid terlihat unggul ya untuk pertemuan sebelumnya. Jadi menurut analisa saya untuk malam ini atau dini hari antara Real Betis dengan Atletico Madrid, saya lebih yakin akan ke tim tamu ya teman-teman, yaitu Atletico Madrid, cukup di handicap 0-0 atau bermain leg-legan ya teman-teman, silahkan diambil kalau kita saat ya. Oke teman-teman, sebelum saya mengakhiri prediksi bola untuk malam ini atau dini hari, saya akan review kembali update untuk malam ini. Oke, untuk Leeds berhadapan dengan Fulham, saya mengambil Fulham di handicap 0-0 atau bermain leg-legan. Sedangkan untuk Southampton berhadapan dengan Arsenal, saya mengambil Arsenal di handicap min 3/4 bola atau hampir 1 bola.
Dan untuk Tottenham berhadapan dengan Newcastle United, saya mengambil Tottenham di dekat seperempat bola. Dan untuk Bochum berhadapan dengan Union Berlin, saya mengambil Union Berlin yang dekat min 3/4 bola atau hampir 1 bola. Dan yang terakhir yaitu Real Betis berhadapan dengan Atletico Madrid. Saya mengambil Atletico Madrid yang dekat 0-0 atau bermain leg-legan ya. Oke, dan untuk tambahan McFarley saya akan tambahkan nanti di akhir video. Mungkin cukup sekian dari saya untuk prediksi bola malam ini atau dini hari. Jika teman-teman merasa yakin dengan prediksi saya, silahkan diambil, dan jika masih merasa ragu silahkan diabaikan saja. Dan di sini saya hanya berbagi sedikit prediksi dan selalu utamakan prediksi teman-teman sendiri ya. Oke teman-teman, selamat pagi dan salam olahraga.